Baiklah, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan data analisis untuk longitudinal. Eh, Data longitudinal ya. Mereka kita sudah mendapatkan data seperti ini sebagai refresh atau recalling. Ada usia, education, sex, income, tahun ke tahun, dan person ID. Sebagaimana kita ketahui, data ini berisikan data penghasilan ya dari seseorang dari waktu ke waktu. Ini hanya sampel datanya saja yang terlihat di sini. Kemudian kita akan melanjutkan dengan bagaimana kita bisa melihat apa saja sebetulnya yang mempengaruhi dinamika ya dari penghasilan seseorang dari tahun ke tahun. Dan kita akan dapat melihat visualisasinya kembali dengan mencoba eh, karena data ini cukup banyak, kita akan mencoba untuk melihat perwakilan data ya dari 20 data saja dulu, sehingga nanti kita akan dapat melihat seperti apa gambarannya dari data ini. Nah, kalau kita lihat di sini, hmm, kita dapat melihat variasi ya dinamika pendapatan ya dari para subjek, di mana kita membagi visualisasinya menjadi dua, yaitu female dan male. Dapat kita lihat di sini variasinya. Mari kita perdalam lebih lanjut. Contohnya adalah berkaitan dengan intercept. Ya. Di sini saya akan mencoba membahas intercept berkenaan dengan awal ya, besaran salary. Karena ini sumbu Y ya, sumbu Y ini adalah salary. Di mana di sini dalam skala log kita lihat ya individu yang satu ini eh, bertemu dengan sumbu X-nya ini di awal saja dia sudah tinggi. Sementara ada yang di awalnya ini relatif rendah. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada variasi pada tahun di awal ini antar individu, baik female ataupun male. Kita lihat di sini male juga ada variasi. Ada yang starting point ya pada saat baseline ini, pada saat awal ya tahun dilakukannya pendataan itu ada variasi. Nah, variasi antar individu ini biasa disebut dengan suatu yang sifatnya random, ya. Dan karena ini nanti merupakan intercept ya dari masing-masing individu, maka kita sebut dengan random intercept ya dari faktor random dari masing-masing individu. Itu satu faktor yang berpengaruh terhadap variasinya. Sementara kita lihat ada variasi lain, yaitu variasi progres, ya, progres dari tahun ke tahun. Nah, progres atau tren ini yang disebut nantinya dengan slope ya. Ini kan ada kemiringan ya. Eh, Data ini menggambarkan dari tahun ke tahun kemiringan ya atau slope. Slope itu tidak harus miring, tapi yang menggambarkan ya tren dari income ini dari berdasarkan sumbu X, dalam hal ini adalah tahunnya. Dengan demikian kita dapat melihat adanya faktor yang kemungkinan mempengaruhi ya slope ini ya. Tentu nanti ada yang lebih eh, trennya lebih eh, sifatnya steep ya atau curam, artinya meningkat dengan sangat pesat. Ada yang lebih plateau atau lebih datar, berarti eh, perbedaan dari tahun ke tahunnya tidak terlalu besar ya. Tapi tidak untuk kemungkinan ada juga yang turun. Walaupun di sini kita lihat secara umum sepertinya tren umumnya adalah meningkat. Jadi ada istilah kemudian random slope. Ya, random slope ini yang disebut dengan bagaimana perbedaan tren dari eh, masing-masing orang tersebut. Nah, disinilah nanti kita dapat menganalisis lebih lanjut faktor-faktor tersebut ya, termasuk dengan faktor interaksinya. Mari kita lihat dalam analisis berikutnya, di mana kita akan mencoba eh, melihat apakah faktor usia, pendidikan, dan jenis kelamin ini berpengaruh terhadap income ya. Dan juga kita ingin melihat apakah ada interaksi antara eh, eh, seks atau gender dengan waktu ke tahun, waktu waktu ke waktu ya dari tahun ke tahun.
Karena kita lihat di sini ada perbedaan sebetulnya dinamika di antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dari visualisasi ini kita memutuskan mencoba untuk melakukan modeling data longitudinal ini dengan persamaan sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat bagaimana pernyataan atau statement atau formula ini. Kalau kita lihat di sini, pertama, kita akan dapat melihat bahwa kita menggunakan ya eh, statement Lemmer ya, LMR. Kemudian di sini kita masukkan formulanya, di mana Y di sini ini adalah suatu dependent variabelnya, ya, income dengan skala log, ya, kita skalakan ke log. Kemudian di sini kita dapat melihat pertama formulanya. Eh, Equation yang pertama adalah interaksi antara tahun dengan jenis kelamin. Ya, ini yang menggambarkan kenapa kita memilih statement ini, karena kita melihat ada perbedaan di antara dinamika perempuan dan laki-laki, sehingga ada interaksi. Nah, interaksi inilah yang kemudian kita masukkan dengan bukan plus, tapi dengan tanda bintang atau asterik. Sekali lagi, tanda bintang ini asterik ini menandakan kita ingin memodelkan adakah kiranya interaksi di antara tahun dengan eh, jenis kelamin. Sementara untuk tanda plus ini berarti adakah faktor ini yang berhubungan dengan eh, usia secara independen. Kemudian secara independen pula apakah ada hubungan antara education dengan penghasilan tersebut. Nah, ini semua inilah yang disebut dengan fixed effect ya. Ya, efek yang dihasilkan dari secara keseluruhan ya jenis kelamin terhadap tahun, kemudian pendidikan dan usia. Namun, kita di sini dalam analisis data longitudinal, tadi saya sudah menyebutkan apa yang disebut dengan random intercept. Disinilah kita memberikan statement random intercept dengan statement ini. Ya, sementara di sebelumnya statement yang ini adalah statement untuk random slope. Ya, random slope ini dinyatakan dengan eh, sebagaimana tadi kita visualisasi ya, slope di sini sebenarnya menggambarkan tahun ya. Di sini ada centered year karena kita ingin mensenterkan dari tahun tersebut. Tentu saja di sini ada statement berikutnya menggunakan data PSID. Nah, dengan demikian kita berusaha untuk memodelkan hal-hal tersebut. Baik, kita akan coba run saja di sini. Oke, baik. Nampaknya library-nya belum dihidupkan. Saya pastikan dulu kita menggunakan library LMM4. Oke, ya, nampaknya sudah on. Kita ulangi kembali dengan mengkode seperti ini. Ada yang kurang. Sepertinya kita harus memproses senterisasi dari eh, year ya. Oke, baik kita run. Nah, kita sudah berhasil meran dari model ya longitudinal dari income dalam skala log ya dengan statement seperti ini. Kemudian kita lihat statementnya, summary-nya maksudnya. Nah, baik, disinilah kita sudah berhasil melakukan analisis data longitudinal ya dengan formulasi seperti apa yang tadi sudah kita lihat. Mungkin ini ada baiknya saya ke bawahkan saja supaya untuk lebih terlihat ya. Nah, seperti ini. Baik, demikianlah cara kita melakukan eh, analisis data longitudinal yang memformulasikan berbagai faktor yang menurut hasil analisis preliminary atau pendahuluan ya menggambarkan adanya interaksi tahun dengan jenis kelamin, kemudian juga kita menduga adanya hubungan dengan umur dan pendidikan, di mana ini merupakan fixed effects, sementara ini adalah statement random effect yang terdiri dari pertama random effect dan random slope. Maka maaf,
random effect ini semua ini. Ada random intercept yang ini, kemudian ada random slope. Eh, Demikianlah mungkin paparan singkat bagaimana kita melakukan modeling dengan menggunakan data analisis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana kita menginterpretasi model tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.